design yang tak perlu serabut, simple, tapi yang paling penting ada commercial value. Dan korang tengok quality photoshoot diorang, nampak dekat situ usaha dan automatically barang tu akan nampak mahal. Betul. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, hari ini kalian bagaimana? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, dimurahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik. Saya sehat juga guys, dan cuma sedikit masih lagi saya punya ada demam-demam sedikit, tapi masih bisa untuk berkomentar dan juga mereaksi video-video yang ada di YouTube ini. Okey guys, beberapa hari lepas Malaysia telah melancarkan jersey khas Olimpiade untuk Malaysia. Dan juga selepas itu Indonesia juga melancarkan jersey yang terkini, jersey Olimpiade untuk negara Indonesia. Dan apa perbandingan kedua-dua jersey ini? Bagaimana netizen mengomentari? Bagaimana pandangan netizen terkait dengan jersey Malaysia dan juga jersey Indonesia? Okey, saya juga guys sudah melihat kedua-dua jersey ini, Malaysia dan Indonesia. Dan beberapa netizen daripada Indonesia dan juga Malaysia ada juga yang men-DM saya supaya suruh mereaksi, mengomentari terkait dengan jersey ini. Saya sudah melihat kedua-duanya dan saya punya kesimpulan. Dan yang ingin saya katakan di video buat permulaan ini, saya suka jersey Indonesia, simple, elegan dan juga moderate. Modern lah, yang ala-ala designer muda yang membikin jersey Indonesia ini. Malaysia punya, saya akan komentar di akhir video ini bagaimana Malaysia punya jersey ini mengikut kacamata dan saya punya pandangan sendiri. Sebelum itu, kita akan lihat dulu komentar netizen-netizen daripada Malaysia terkait dengan baju yang dikeluarkan, dirilis oleh Malaysia ini. Okey guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Indonesia rilis jersey Olimpiade 2024. Inilah contoh design yang tak perlu serabut, simple, tapi yang paling penting ada commercial value. Jadi sejujurnya design baju Olimpik Indonesia ni memang simple, tapi aku suka sebab aku minat baju-baju yang jenis minimalis macam ni. Ini dia jersey merah putihnya. Karena kan ditantang sama kayak saya ini, saya bilang kok kalau kamu mau mencapai rekor harus bisa dapat emas lebih dari 2. Oke, itu jersey-nya guys, simple ya, kiri kanannya. 2024 ini kita berkomunikasi, jadi kita sampaikan, ternyata langsung direspon sama Mas Didit, dan Mas Didit bilang, gua mau ikutan, tapi gue bukan cuma mau ikutan, gue juga mau jadi sponsor. We are happy to be able to express our love and dedication for our beloved homeland in this unique way. I am proud of our national athletes representing our country, and I am proud to be a Indian. Yes. Okey guys, kita tengok sekejap ya jersey ni. Di sebelah kanan ini warna putih, kemudian dia ada logo Garuda di sini dan ini logo sponsor dan ada bendera sini Indonesia ya kalau yang di warna putih. Okey, kita lihat yang di sebelah kiri tu. Merah, kemudian ada putih sikit dan juga ada logo Garuda. Seluar dia berwarna merah. Okey, yang di tengah ini warna hitam. Ini mungkin dia punya jaketnya. Juga ada logo Garuda dan juga ada logo ini sponsor. Dan dua garis merah putih menandakan bendera Indonesia. Itu very simple dan sangat-sangat elegan, sangat simple dan juga modern. Ini yang sekarang ini kalau zaman-zaman tahun 2020-an ini ya. Ini desain yang sangat diminati oleh anak-anak muda. Kita cerita ini terkait dengan anak muda. Bukan lagi designing waktu 80-an, waktu 70-an. Itu mungkin ialah zaman masa itu mungkin suka yang
terlalu banyak ada di baju, di kaos tu kan. Sekarang ini kita very simple pun kalau diperagakan dengan cukup baik, kita nampak dia punya design tu, dia ada, yang penting ada melambangkan kenegaraan, logo Garuda, bendera Indonesia dan sponsor punya logo. Itu is very nice. Itu bagi saya. Okay, coba kita lanjut guys. Tengok. Lihat guys ya. Di sini kita nampak sangat futuristik. Dia punya ada nampak kejiwa kenegaraan dari warna itu. Oke, kita dengar Bapak Erick Thohir. Anin dan juga Pak Didit yang merupakan bisa melihat ini sesuatu yang memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya berharap dengan jersey ini membuat kebanggaan lebih ya, karena memang jersinya bagus dan mudah-mudahan makna daripada merah putih jersey itu kita bisa mengibarkan merah putih di Olimpiade. Mantap jersey ini guys. Indonesia di Olimpiade Paris 2024 resmi. Siapa yang boleh bagi saya jersey ini guys? Indonesia ini yang baru ini. Inspirasi jersey boleh diambil DM dari lah. lagu Berkibarlah Kalau ingin sponsor kepada saya dari pakai. Malaysia pun turut berkomentar tentang jersey Olimpiade ketika buat Indonesia reaksi. yang baru diluncurkan dan membandingkan dengan jersey Olimpiade Malaysia mantap, yang turut mendapatkan kritikan keras dari warga Malaysia. Tengok jersey Malaysia ini. Ini yang dikatakan banyak kritikan ya oleh juga warga negara Malaysia sendiri mengkritik bahawa jersey ini seolah-olah jersey tahun 80-an, kemudian jersey yang sama dengan jersey sekolah, macam-macam kritikan guys. Saya juga ingin mengkritik, tetapi nanti di akhir video lah saya cuba rungkaikan sedikit dan beri ulasan terkait dengan jersey Malaysia ni. Mungkin lagi cantik yang saya pakai sekarang ni ya. Lagi nampak ada elegan, ada nampak jelas warna, ada bendera Malaysia sini. Itu lagi nampak. Ketimbang dengan ini warna bendera Malaysia nya pun saya pun tidak nampak di mana bendera Malaysia nya. Mungkin yang di sini bendera Malaysia nya, tapi bukan warna yang asal ya. Dia jadi warna gold, kuning hitam. Jadi itu nampak sangat mengubah warna asal bendera Malaysia itu. Itu antara sedikit saya punya ulasannya. Tapi kita lanjut dulu. Nanti inilah akhir. contoh design yang tak perlu serabut, simple, tapi yang paling penting ada commercial value. Dan korang tengok quality photoshoot diorang, nampak dekat situ usaha dan automatically barang tu akan nampak mahal. Betul. Tidak dinafikan kalau korang tengok design tu memang sangat simple. Korang tengok diorang punya jumpsuit, it's literally just black and white, lepas tu ada jalur Indonesia kat lengan diorang, kecil je. Tapi design simple macam ni memang tengah trending dalam dunia fashion. So tak hairanlah kalau korang tengok komen online, orang Indonesia sendiri dah terpusu-pusu nak beli untuk kegunaan sendiri. Sebab nampak macam smart kan, you boleh guna untuk jalan-jalan, olahraga. And jersey dia pun super simple, ada majority red design and white design. And the white design is a vibe. I boleh bayangkan orang kaya Indonesia, bangsawan kan, diorang pakai baju tu untuk pergi main tenis dekat diorang punya luxury. Nampak macam it completes the outfit. Honestly, knowing the Indonesian market, kalau diorang buat official merch, diorang boleh buat duit. Dan inilah contoh situasi di mana kita patut belajar daripada negara lain. Dan Rena bukan cakap pasal Indonesia sahaja. Contohnya Canada and Lululemon. Cara Lululemon launch diorang punya kit nampak sangat that diorang memang angle untuk commercial value. So apa-apa yang diorang invest untuk buat proper designing, photoshoot, even Lululemon buat fashion show kot, benda tu semua you boleh recoup balik all of the cost just by commercializing it. Plus, benda tu kan membantu untuk kita rasa bangga dengan negara kita sendiri. So, it's a missed opportunity. Semalam Indonesia baru sahaja melancarkan diorang punya pakaian rasmi Olimpik. Jadi yang ini pun aku dapat banyak DM juga, banyak komen juga suruh cakap pasal benda ni. Jadi sejujurnya design baju Olimpik Indonesia ni memang simple, tapi aku suka sebab aku minat baju-baju yang jenis minimalis macam ni. Dia bukannya Indonesia ni kan Garuda kan, tak ada ke cakaran Garuda, cakaran burung ke sayap ke apa ke, tak ada, bukan. Tak perlu. Okey, minimalis, simple.
I like it. Tapi bagi aku highlight dia bukanlah dia punya design, sebab ada lagi negara-negara lain yang desainnya lebih lawa. Tapi highlightnya dekat sini adalah presentation. Cara diorang mempamerkan, memperkenalkan baju ni. Inilah yang aku geram dengan Malaysia punya presentation hari tu. Sampai dengan presentation Malaysia hari tu memang hauk, memang teruk. Jadi kepada orang-orang tua yang in charge benda ni, yang ada dalam pihak atasan, saya nak nasihatkan, serahkanlah kepada orang-orang muda. Orang-orang muda ni dekat Malaysia ramai yang creative thinking, pandai pasal marketing, social media, designing, presentation semua. Kita orang tahu macam mana nak buat gempak. Tapi idea-idea kreatif budak muda ni tak di-approve oleh korang yang mana duduk dekat zaman 80-an, yang mana sudah ketinggalan zaman. Okey, jadi ambillah pengajaran dekat sini. Malaysia harus mengganti ulang desain jersey Olimpiade mereka karena banyak mendapatkan kritikan keras dari warga Malaysia karena kecewa dengan desain dan peresmiannya. Tak baju Olimpik Malaysia ni kena kecam teruk dengan netizen. Sebabnya netizen kata baju tim Olimpik Malaysia ni macam baju tim daerah je. Dan ada yang tim cakap daerah. macam PJ. Sebelum kita teruskan video kita, korang jangan lupa untuk follow dan save video ni supaya korang boleh tahu info terkini tentang jersey. Bagi trafik bukan setakat design je ke laut, tapi untuk patung yang diorang guna ni pun nampak sangat macam patung murahan yang tak premium. Patung ni korang boleh tengok dekat pasar raya bajet yang biasa-biasa kan. Tak gunakan mannequin patung yang premium macam dekat butik-butik kan. Dengan jaket tim Olimpik Malaysia ni nampak besar dan menggelebih. Yang utama sekali, dia punya warna bendera Malaysia tu tak gunakan warna asal. Tapi orang ubah menjadi warna hitam gold supaya kena dengan warna baju tu. Trafik suka logo yang dia synchronize dengan warna baju, tapi untuk bendera ni tak perlu kot rasanya. So biarlah bendera ni pakai bendera warna asal Malaysia. Eloklah tim Olimpik ni pakai brand lokal pula. Kita ni ada macam-macam brand lokal bersepah. Dan apa pendapat korang tentang design baju jaket tim Olimpik Malaysia ni? Boleh komen kat bawah. Selepas beribu-ribu kecaman daripada rakyat Malaysia, termasuklah video viral aku hari tu, akhirnya MOM telah pun membuat keputusan untuk menukar tukar sudah Malaysia punya design negara. Jadi inilah dia hasilnya, design terbaru. Ini okeylah sikit apa kan. Apa pendapat korang? Pendapat aku, adakah design ini lebih better daripada design yang hari tu? Yes. Tapi adakah design ni gempak? Adakah design ni nampak wow, world class? Bagi aku taklah. Bagi aku design ni biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je lah. Tapi aku pun tak naklah komen macam-macam. Nanti orang kata itu tak boleh, ini tak boleh, semua nak komen kan. Tapi memang pendapat aku design yang ini biasa-biasa sahaja. Tapi yang penting bendera Malaysia, warna bendera Malaysia, bukan lagi warna emas. Kita dah pun nampak atlet-atlet Malaysia pakai baju Olimpik ni, nampak kemas je, nampak okey. So apa lagi, kita support lah diorang untuk Olimpik Paris nanti. Let's just be honest, sebab utama benda ni viral in the first place is because semua orang complain that this outfit untuk Olympics sangatlah buruk. Buruk level, walaupun benda tu last minute diorang redesign baju tu, dan this is the results. I'm not sure this is what we asked for. Yes, granted the outfit was redesigned, tapi kalau korang tengok the before and after, it's giving the same energy, faham tak? But apparently diorang guna better material. So sponsor Yonex doesn't look better, but maybe it feels better. So that's better for our athletes. And the second thing yang Rina nak cakap is that baju is just baju, okay? I hope that this does not affect our athletes at all, because that doesn't define their capabilities. Tapi sekarang ni Rina nak tanya, tanya. Bukan I nak bagi info, tapi tanya. Adakah kita sedang membesarkan isu sebab sekarang ni ramai orang cakap tentang corruption? So bukan saja benda tu buruk, tapi atlet kit ni buruk sebab ada yang songlap duit tu. Banyak komen macam dekat atas ni yang cakap like, oh sebenarnya ada peruntukan bermilion untuk benda ni. Like, I don't believe. But if it's true, I'm not gonna lie, that's very problematic. Apa yang Rina research sebelum ni bukan saja melalui papers, but also apa yang Hanayo cakap. Even KJ punya komen pun I tengok kot dekat keluar sekejap. And nobody talks about a grant, nobody talks about a tender, everybody talks about a sponsorship.
semua orang cakap yang Yonex ni adalah sponsor. So diorang lah yang sponsor untuk design, sponsor untuk manufacture. So honestly, personally I tak sure daripada mana semua orang yang tengah marah ni dapat linkkan isu ni dengan isu korupsi. Like, I totally agree kalau kita nak marah sebab orang tu tak buat kerja dengan bagus, because apparently kalau you ada design, you're supposed to approve it. Okay, bukannya benda ni untuk sekolah kita ke, untuk universiti ke, benda ni untuk represent negara kot. There's supposed to be people who have like at least like a little bit of fashion sense untuk approve. But when it comes to money, dollars and cents, this is the part where I nak proof. So if you guys betul-betul ada anything to back up your allegation, please let me know. Please comment dekat mana I boleh baca and fahamkan. Jawabannya yang pasti kenapa enggak? Gitu. Jawabannya langsung spontan, ya saya mau terlibat di Olympic Movement. Dan itu bukan hanya desain, karena sejak awal Didit menyampaikan kalau kita terlibat kita nggak mau tanggung-tanggung. Saya bilang ya udah kalau terlibat sekaligus semuanya. Ternyata sekaligus artinya sekalian duit-duitnya semua dari Didit semua, Didit Foundation. Ini di luar negeri komo aja, tim sepak bola yang dari seri C, B jadi A. Jadi kalau orang Italia dia pakai, maksud kita dan itu naik kelas. Jadi saya terima tawaran ini karena ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang saya cintai ini. Jadi desainer itu banyak, tapi yang berani menjawab tantangan Indonesia itu cuma Didit Hedi Prasetyo aja. Nah, itu dia jersey Olimpiade terbaru dari Indonesia dan juga redesign jersey terbaru Malaysia. Jersey Olimpiade Indonesia mantap. Terlihat simple, Indonesia modern, punya jersey, minimalis dan elegan. Oke guys, kita sudah melihat komentar daripada netizen Malaysia juga. Kita sudah melihat jersey Malaysia yang awal diperagakan dan kemudian digantikan di saat-saat akhir karena terlalu banyak komen-komen negatif dan juga terlalu banyak kritikan ya terhadap jersey yang pertama yang dirilis oleh Malaysia itu. Dan kalau kita melihat juga jersey Indonesia ya, saya sangat suka guys jersey Indonesia, suka banget dengan jersey yang warna merah putih dan juga yang warna hitam. Kalau ada jersey itu nanti insyaAllah saya akan cuba dapatkan juga jersey itu untuk saya pakai, keselesaannya bagaimana dan juga untuk reaksi-reaksi terkait dengan video-video di YouTube ini saya akan gunakan itu. Okey, terkait dengan jersey Malaysia, seperti mana yang saya katakan tadi, saya akan sedikit ulas terkait dengan jersey Malaysia ni. Yang pada awalnya itu memang kita lihat ya, daripada desain warna kuning di atas, kemudian dia akan bergelap ke bawah dan juga logo bendera Malaysia yang bukan warna asal seperti ini. Jadi itu menampakkan telah diubah warna itu menjadi gold. Jadi memang itu kritikan yang banyak juga daripada warga netizen Malaysia, termasuk saya sendiri melihat kenapa perlu diubah warna bendera Malaysia itu, sedangkan itu identitas kita sebagai negara dan itu tidak perlu diubah. Dan keduanya memang agak suram daripada segi untuk memperkenalkan jersey Malaysia itu menggunakan patung, yang patungnya itu pun yang ada di pasar-pasar raya yang agak murah, yang tidak menampakkan bahawa kita betul-betul ingin memperkenalkan jersey itu kepada warga negara Malaysia, bahawa itulah jersey yang sangat bagus. Tapi akhirnya penuh kritikan dengan cara memperagakan. Saya tidak pasti guys, ini mungkin memanglah ada pilihan-pilihan cara untuk memperkenalkan jersey itu. Tapi bagaimana mereka memilih cara memperagakan jersey itu dengan menggunakan patung-patung yang ada, bukan dengan orang yang sebenar memakai jersey itu dan melihat dia lebih bagus lah. Tapi memang dari segi desainnya pun saya tidak berapa minat guys dengan jersey itu. Dan apabila digantikan dengan jersey yang kedua, dia seolah-olah seperti ini ya, tetapi berlatar belakangkan warna hitam
Kemudian jalurnya itu warna kuning. Itu okeylah sikit. Nampaklah sikit Malaysianya dan juga logo negara bendera Malaysia itu sudah digunakan logo asal yang ini. Merah putih, biru, kuning itu. Jadi nampaklah sikit ada peningkatan lah. Ada kualitas lah sedikit ketimbang yang pertama itu tadi. Okey guys. Tetapi apa yang penting atlet-atlet perlu memberikan yang terbaik ketika bertanding di Olimpiade ini. Kalaupun jersey bagus tetapi tidak mendapat apa-apa pingat, emas, perak atau gangsa atau perunggu medali itu, maka itu juga memberikan lagi komen-komen yang negatif. Jadi biar seimbang. JC-nya pun bagus, cantik, simple, elegan macam Indonesia, dan juga peningkatan dia punya atlet juga untuk membawakan medali-medali kepada negara itu, negara Malaysia ataupun negara Indonesia, lagi banyak, lagi bagus, seimbang dengan JC yang dikeluarkan itu. Tapi kita bercerita sekarang ini terkait dengan JC. Kalaulah JC yang dikeluarkan itu sudah mendapat kritikan, jadi atlet pun memakai JC itu memang tidak penuh semangat, tanpa ada semangat, tidak bersemangat. Jadi ngamlah JC Malaysia itu ditukar supaya atletnya juga ada keyakinan memakai JC itu dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan pertandingan yang mereka ikuti nanti. Okey guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga yang kepada yang baru mampir, support dengan subscribe, like, share dan komen juga. Paling sudah subscribe channel ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian. Tanpa kalian siapalah saya dalam berkomentar di ruangan YouTube ini guys. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa guys, dapatkan saya JC Indonesia ini. Kalau ada ingin sponsor lagi bagus, boleh kirim kepada saya. Okey, sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.